Perkenalkan, nama saya Ferdiana Wela Anggraini, NIM 2004 0114 0090. Saya dari Prodi PGSD kelas 2020B. Di sini saya akan mereview ulang materi pertemuan ke-13 yang pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Ludovicus Boman Swadu, SPD MPD. Di sini saya akan mereview materi yang berjudul Wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bisa dibedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologi dan pengertian terminologi. Secara etimologi, wawasan Nusantara itu berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri berasal dari kata wawas yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang berarti pulau atau antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Selanjutnya yaitu pengertian dalam terminologi. Wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ibarat diri kalian sebagai individu, apakah Anda juga memiliki pandangan terhadap diri kalian sendiri atau wilayah tempat kalian berada? Kalian memandang diri Anda itu sebagai apa? Apa pandangan Anda terhadap diri sendiri? Ciri yang dimiliki suatu daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda-beda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan. Hakikat dari esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Rumusan wawasan Nusantara dalam KBHN 1998 berikut. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi wawasan Nusantara memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Berbeda persepsi, berbeda pendapat, dan fiksi-fiksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokratis dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal ini di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi bangsa. Oke, materi yang selanjutnya yaitu menggali historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara itu bermula dari Perdana Menteri Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia mencapai 12 mil yang dihitung dari garis yang berhubungan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Lautan di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena
tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda ini, wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial Zone and Maritime Crane Ordonance 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintahan Hindia Belanda. Isi dari ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut, yaitu mencapai 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Yang kemudian saya akan menjelaskan mengenai latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat bangsa secara terus-menerus. Semangat bangsa Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan bangsa sudah tumbuh dalam diri bangsa Indonesia. Bahkan semangat bangsa ini yang berhasil membentuk satu bangsa, yaitu merdeka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang politik wawasan Nusantara. Latar politiknya yaitu meliputi ada kepentingan nasional, agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat berkembang, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional ini merupakan turunan dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional yang sebagaimana tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua, adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR yaitu masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokrasi, adil, sejahtera, maju mandiri, serta bersih, baik dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar Hukum Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973 sampai dengan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Jadi seperti itu. Nah, materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia
barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi menjadi pemisah, tetapi sebagai penghubung antara wilayah satu dan lainnya. Nah, wilayah Indonesia ini memiliki keunikan. Nah, keunikannya sebagai berikut, yaitu satu, bercirikan negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau mencapai 17.508. Yang kedua, wilayah Indonesia ini sangat luas dan negara ini terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Nah, jarak utara selatan yaitu mencapai 1.888 km dan jarak timur barat yaitu 5.110 km. Nah, yang keempat, terletak di antara dua benua dan dua samudra, posisi silang. Yang kelima, terletak pada garis khatulistiwa. Yang keenam, berada pada iklim tropis dengan dua musim. Yang ketujuh, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang kedelapan yaitu berada pada 60 lintang utara, 110 lintang selatan dan 950 bujur timur dan 1410 bujur timur. Kesembilan yaitu wilayah yang subur dan dapat dihuni. Yang terakhir adalah kaya akan flora dan fauna dan sumber daya alam. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan percaya yang dibangun sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Selanjutnya yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Nah, selanjutnya perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yaitu implementasi akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan sebagai kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosial. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing, asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Oke, yang terakhir yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Implementasi ini yaitu dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air ini dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan uraian di atas,
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan merata. Sehingga dewasa ini pembangunan nasional membutuhkan sumber-sumber biaya yang tidak cukup berasal dari sumber daya alam saja, melainkan dari pembayaran pajak masyarakat Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Sekarang pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional. Itulah review dari materi wawasan Nusantara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.